Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anastasya dengan NIM A1D12340. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya pada dosen pengampu mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sofwan SPD MPD dan Ibu Andi Gusmaulia Eka Putri MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui Media Questions Box pada mata pembelajaran matematika di kelas 3. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan inti proposal, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identitas penelitian. Jadi, identitas peneliti di sini yaitu saya sendiri, Nabila Anastasya, dengan NIM A1D12340, semester 6. Lokasi penelitiannya itu berada di SD Negeri 187/1 Teratai. Subjek penelitiannya itu merupakan siswa kelas 3 sekolah dasar, mata pelajarannya yaitu mata pelajaran matematika, dan fokus penelitiannya ini tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 melalui penerapan media question box pada pembelajaran matematika. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang. Jadi, penelitian ini itu dilatar belakangi oleh seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan di jenjang sekolah dasar itu memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi fondasi awal pembentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, salah satu kemampuan yang sangat penting untuk dikembangkan sejak dini adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini merupakan suatu kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan secara logis. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan ini itu sangatlah krusial karena matematika itu bukan hanya sekedar angka atau rumus, tetapi juga tentang proses berpikir yang terstruktur dan sistematis. Nah, namun kenyataannya berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di kelas 3 pada SD Negeri 187/1 Teratai, saya masih menemukan beberapa masalah. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika itu masih rendah. Nah, di sini siswa itu belum mampu menganalisis permasalahan matematika secara mendalam dan pemahaman siswa masih bersifat prosedural, belum konseptual. Dan pembelajaran itu masih berpusat pada guru atau teacher center. Data awal yang saya ambil atau saya temukan yaitu pertama adalah jumlah siswa. Jumlah siswa di SD Negeri 187/1 Teratai beranggotakan 8 dan berpikir kritisnya itu masih tergolong rendah dan pembelajaran itu masih konvensional. Baik, setelah tadi kita membahas tentang latar belakang, kita lanjutkan ke akar penyebab masalah. Nah, berdasarkan hasil analisis observasi, terdapat 4 penyebab akar utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah pembelajaran teacher center. Nah, dominasi ceramah menyebabkan siswa itu tidak aktif berpikir secara mandiri. Nah, jadi dominasi metode ceramah itu membuat siswa hanya menerima informasi secara pasif. Mereka itu tidak dilatih untuk bertanya, berdiskusi, ataupun menganalisis secara mandiri. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis itu tidak berkembang. Lalu selanjutnya, minimnya media inovatif. Nah, minimnya media interaktif ataupun inovatif itu membuat siswa sulit memahami konsep matematika. Nah, penggunaan media pembelajaran yang terbatas menyebabkan siswa itu sulit memahami konsep matematika yang abstrak. Nah, tanpa media yang konkret dan interaktif, siswa itu hanya menghafal prosedur tanpa memahami maknanya itu apa. Lalu selanjutnya, hasil berpikir kritis rendah. Rendahnya kemampuan analisis dan evaluasi siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Lalu selanjutnya, siswa pasif. Nah, karena pembelajaran satu arah, siswa itu jadinya tidak terbiasa mengungkapkan pemikiran mereka baik secara lisan maupun tulisan. Padahal kemampuan mengungkapkan pemikiran merupakan salah satu bagian penting dalam berpikir kritis. Nah,
Keempat akar masalah ini saling berkaitan dan membentuk siklus yang menghambat perkembangan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, solusi yang dipilih harus mampu memutus siklus ini secara menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah penawaran solusi. Jadi di sini solusi yang saya tawarkan adalah penerapan media question box pada mata pembelajaran matematika di kelas 3. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu media question box. Jadi media question box atau kotak pertanyaan ini merupakan sebuah media pembelajaran berupa kotak yang berisikan kartu-kartu pertanyaan yang dirancang secara bertingkat sesuai dengan tingkatan kognitif peserta didik. Nah, melalui media ini nantinya siswa akan melakukan kegiatan. Kegiatannya yang pertama adalah siswa akan membentuk sebuah kelompok terlebih dahulu yang nantinya kelompok tersebut akan menjadi teman diskusinya, teman diskusi anak-anak tersebut. Lalu selanjutnya, siswa mengambil kartu pertanyaan secara bergantian, kemudian mendiskusikan jawabannya bersama kelompok mereka. Jadi proses ini secara langsung melatih kemampuan analisis dan evaluasi, yaitu inti dari berpikir kritis. Nah, di sini siswa itu diajarkan bertanggung jawab secara individu maupun kelompok. Nah, jadi nanti setiap siswa itu harus memahami materi, bukan hanya mengandalkan temannya saja. Nah, di sisi lain, question box ini juga mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa dikarenakan media question box ini menyajikan konsep matematika secara konkret melalui kartu pertanyaan fisik yang bisa dipegang dan didiskusikan. Dan media question box ini juga membantu siswa memahami konsep secara nyata, bukan hanya sekedar menghafal. Baik, selanjutnya adalah alasan pemilihan media. Sebenarnya saya mempunyai banyak alasan untuk menjadikan media ini sebagai solusinya, namun saya akan menjabarkan beberapa saja. Yang pertama, media question box ini mendorong siswa berpartisipasi aktif melalui kegiatan menjawab pertanyaan, diskusi kelompok, dan mengemukakan pendapat. Nah, nanti di sini siswa akan berpartisipasi aktif dan tidak pasif. Nah, hal ini langsung menyerang akar masalah teacher center yang telah saya bahas tadi. Lalu yang kedua, media question box ini mampu melatih kemampuan analisis dan evaluasi yang merupakan inti dari kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Lalu yang ketiga, question box ini membantu menyajikan konsep matematika secara lebih konkret melalui pertanyaan bertingkat yang merangsang proses berpikir. Lalu yang keempat, question box ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik sehingga siswa itu mungkin akan lebih excited dengan pembelajarannya. Nah, hal ini juga saya temukan ketika saya melakukan observasi. Guru itu juga pernah menerapkan media question box ini, tapi bukan dalam mata pembelajaran matematika, dan terbukti siswa menjadi lebih efektif, lebih aktif dalam menjawab pertanyaan tanpa takut, begitu. Nah, selain itu, media ini juga didukung oleh penelitian relevan, diantaranya penelitian Chandraswari tahun 2024 dan Asmara tahun 2013. Yang keduanya membuktikan bahwa penggunaan question box secara signifikan itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, prosedur penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas, terdapat 2 siklus. Siklus pertama yaitu perencanaan RPP dan media question box, yang kedua adalah pelaksanaan tindakannya, yang ketiga adalah observasi aktivitas dan berpikir kritis siswa selama pembelajaran, lalu refleksi hasil siklus 1. Nah, ketika sudah tercapai nanti akan berlanjut ke siklus 2. Nah, penting untuk dicatat bahwa penelitian itu akan harus dilanjutkan ke siklus berikutnya apabila indikator keberhasilan itu belum tercapai pada siklus 2. Nah, ini merupakan adalah prinsip utama dari PTK. Jadi kita terus memperbaiki sampai kondisi ideal tersebut benar-benar terwujud. Baik, selanjutnya adalah indikator keberhasilan dan instrumen penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan indikator keberhasilan dan instrumen penelitian yang akan digunakan nantinya. Nah, penelitian ini dinyatakan berhasil apabila pelaksanaan pembelajaran oleh guru dinilai minimal dalam kategori baik berdasarkan lembar observasi.
Lalu, keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran juga dinilai minimal dalam kategori baik. Lalu, minimal 75% siswa mencapai kategori baik pada seluruh indikator kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Lalu yang terakhir adalah minimal 75% siswa mencapai nilai di atas KKM yang ditetapkan sebesar 70%. Lalu selanjutnya instrumen yang digunakan. Yang pertama adalah lembar observasi guru. Nah, lembar observasi guru ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan pembelajarannya. Lalu lembar observasi siswa. Nah, lembar observasi siswa ini digunakan untuk mengukur keaktifan dan kemunculan indikator berpikir kritisnya. Lalu, tes kemampuan berpikir kritis. Nah, hal ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa secara kuantitatif. Lalu, foto dan catatan lapangan. Nah, foto dan catatan lapangan ini digunakan sebagai dokumentasi dan bukti konkret pelaksanaan tindakan ini. Nah, seluruh data dari instrumen-instrumen ini kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari 3 sumber, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang berkaitan dengan proposal penelitian saya. Pertanyaan pertama adalah mengapa masalah yang diangkat ini mendesak untuk diselesaikan di kelas tersebut? Lalu apa bukti empiris, data awal yang menunjukkan bahwa masalah benar-benar ada dan apa dampak jika dibiarkan? Masalah rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 3 SD Negeri 187 Teratai ini mendesak untuk segera diselesaikan karena 3 alasan utama. Berdasarkan hasil observasi langsung saya menemukan beberapa bukti atau beberapa alasan. Yaitu ketika siswa diberikan soal matematika yang berbeda sedikit dari yang dicontohkan oleh guru, mereka tidak mampu menganalisis apa sih yang diminta soal tersebut. Lalu ketika diminta menjelaskan mengapa jawaban mereka benar, alasan kamu menjawab ini itu apa, mereka tidak bisa memberikan alasan yang logis. Mereka hanya bisa mengatakan, ya begini caranya Bu, tanpa mampu menjelaskan reasonnya itu apa, alasan mereka menjawab pertanyaan itu apa. Nah, siswa belum mampu mengembangkan jawaban secara sistematis dan runtut. Jadi jawaban yang diberikan itu singkat dan tidak menunjukkan proses berpikir yang terstruktur. Lalu, siswa belum terbiasa mengevaluasi jawaban yang mereka peroleh. Jadi, mereka belum bisa mengevaluasi, maksudnya itu kayak apakah jawaban itu masuk akal atau tidak. Nah, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis mereka masih pada tahap yang cukup rendah. Alasan kedua yaitu menyangkut fondasi belajar jangka panjang. Nah, kelas 3 adalah masa transisi penting. Siswa mulai menghadapi soal-soal matematika yang lebih kompleks dan membutuhkan penalaran. Nah, jika kemampuan berpikir kritis tidak dibangun sejak sekarang, siswa akan terus kesulitan di kelas-kelas berikutnya. Mereka hanya akan menjadi mesin penghafal rumus tanpa benar-benar memahami matematika. Jadi mereka hanya menghafal rumus saja tanpa benar-benar memahami gitu. Lalu alasan ketiga, dampak jika dibiarkan itu menurut saya cukup serius. Jadi jangka pendeknya ini, siswa tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan analisis dan penalaran sehingga hasil belajar mereka tetap rendah. Jangka menengahnya, kemampuan pemecahan masalah siswa itu tidak berkembang, membuat mereka semakin tertinggal di kelas yang lebih tinggi. Jangka panjangnya, kemampuan berpikir kritis adalah salah satu keterampilan utama di abad ke-21. Jika tidak dikembangkan sejak sekolah dasar, siswa akan kesulitan bersaing di dunia yang akan semakin kompleks nantinya dan membutuhkan kemampuan analisis. Itulah mengapa saya menilai masalah ini mendesak dan tidak bisa ditunda untuk segera diatasi melalui tindakan nyata. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan bagaimana kamu yakin bahwa tindakan yang dipilih adalah obat yang tepat menyembuhkan masalah di kelas tersebut. Hubungkan logika tindakan dengan penyebab masalahnya. Baik, di sini saya akan menjawabnya dengan menghubungkan setiap akar penyebab masalah dengan bagaimana question box secara spesifik menjawab masalah tersebut. Yang pertama, pembelajaran
teacher center yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi. Jadi, question box secara langsung itu membalikan kondisi ini. Ketika siswa mengambil kartu pertanyaan, mendiskusikannya dalam kelompok, dan mempresentasikan jawaban mereka serta alasannya, pusat pembelajaran ini berpindah dari guru ke siswa. Jadi siswa itu menjadi aktif dan tidak pasif lagi. Nah, ini merupakan adalah student center learning yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, minimnya media pembelajaran konkret. Nah, jadi question box adalah media fisik dan konkret. Siswa bisa memegang kartunya, mengambilnya, mendiskusikannya secara langsung. Ini sangat sesuai dengan teori Piaget yang menyatakan bahwa siswa kelas 3 yang berada pada tahap operasional konkret belajar paling efektif itu melalui manipulasi objek nyata. Kartu pertanyaan itu berfungsi sebagai jembatan antara konsep abstrak matematika dengan pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Lalu selanjutnya, siswa tidak terbiasa mengungkapkan pemikiran kritis. Melalui question box, siswa itu tidak hanya menjawab pertanyaan. Mereka harus menjelaskan alasan dibalik jawaban mereka kepada kelompok dan kepada teman-temannya dan kepada gurunya. Proses ini secara langsung melatih kemampuan eksplanasi dan argumentasi. Nah, dua komponen ini penting dari berpikir kritis. Semakin sering berlatih, siswa semakin terbiasa dan percaya diri mengungkapkan pemikiran mereka. Lalu selanjutnya, rendahnya kemampuan analisis dan evaluasi, itu permasalahannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam question box ini dirancang secara bertingkat. Dari tingkatan C1 meningkat ke C2, C3, C4, C5, C6. Artinya, siswa secara bertahap dan sistematis dilatih untuk berpikir pada level yang semakin tinggi, semakin bertahap. Nah, ini bukan lompatan mendadak, tetapi proses scaffolding yang terstruktur. Dukungan penelitian relevan mengenai media questions box ini yang pertama adalah penelitian Chandraswari dan Suniasih tahun 2024 membuktikan bahwa penggunaan media question box berhasil meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan. Lalu penelitian Asmara DKK tahun 2014 juga menunjukkan hasil serupa. Question box berbantuan konsep bertingkat efektif meningkatkan berpikir kritis. Lalu penelitian Rahmawati tahun 2024 menemukan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 42,5% pada kelompok yang menggunakan media berbasis pertanyaan. Nah, jadi di sini saya yakin bahwa question box itu bukan hanya sekedar pilihan sembarangan, asal-asal pilih, melainkan solusi yang logis, teoritis, dan empiris untuk menjawab akar masalah yang ada di kelas 3. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu apa indikator keberhasilan penelitian, bagaimana mengukur keberhasilan proses, aktivitas guru dan siswa, dan keberhasilan hasil nilai atau output, instrumen apa yang digunakan. Baik, jadi dalam penelitian ini saya menetapkan dua dimensi indikator keberhasilan, yaitu dimensi keberhasilan proses dan keberhasilan hasil. Nah, keberhasilan proses ini diukur dari perubahan kualitas pembelajaran yang terjadi selama tindakan berlangsung. Indikatornya yang pertama, minimal 75% siswa aktif mengambil dan mendiskusikan kartu pertanyaan dalam setiap sesi pembelajaran. Lalu yang kedua, minimal 75% siswa mampu mengajukan pertanyaan lanjutan yang bersifat analitis dan evaluatif setelah membaca kartu pertanyaan. Lalu yang ketiga, minimal 75% siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok dengan memberikan argumen yang logis dan berdasar. Lalu yang keempat, minimal 75% siswa mampu mengevaluasi dan memilih jawaban terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia disertai dengan alasan yang tepat. Nah, instrumen untuk mengukur keberhasilan proses adalah yang pertama, lembar observasi guru. Nah, lembar observasi guru ini diisi oleh guru kolaborator untuk menilai kualitas pelaksanaan pembelajaran dari sisi guru, apakah sudah mencapai kategori baik. Lalu, kedua, lembar observasi siswa. Nah, lembar observasi siswa ini diisi secara bersamaan untuk mencatat kemunculan indikator berpikir kritis pada setiap siswa selama pembelajaran berlangsung. Lalu catatan lapangan.
Nah, catatan lapangan ini dibuat oleh peneliti untuk merekam kejadian-kejadian penting yang tidak tertangkap oleh lembar observasi. Lalu, yang kedua adalah dimensi keberhasilan hasil. Nah, keberhasilan hasil ini diukur dari perubahan kemampuan berpikir kritis siswa secara terukur. Indikatornya, pertama, nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa meningkat minimal 15 poin dari kondisi akhir ke siklus 2. Lalu, minimal 75% siswa mencapai nilai kemampuan berpikir kritis di atas KKM yang ditetapkan sebesar 70. Lalu yang ketiga, kemampuan analisis, evaluasi, dan inferensi semuanya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lalu, instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan hasil ini, yang pertama adalah tes kemampuan berpikir kritis. Tes kemampuan berpikir kritis ini berupa soal-soal yang dirancang untuk mengukur kemampuan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi siswa. Nah, tes ini dilakukan di akhir setiap siklusnya. Lalu, foto dan catatan lapangan sebagai dokumentasi pendukung yang memperkuat data kuantitatif dari tes tersebut. Nah, seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi, membandingkan data observasi, wawancara, dan dokumen untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil itu valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, demikianlah presentasi proposal penelitian tindakan kelas saya. Di sini saya akan merangkum beberapa. Masalah utama dari penelitian ini adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Solusinya adalah penerapan media question box yang terbukti secara teoritis dan empiris mampu merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. Keberhasilan diukur dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan hasil. Dengan target minimal 75% siswa mampu mencapai indikator yang ditetapkan. Saya sangat menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Saya ucapkan rasa terima kasih saya kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sofan dan Ibu Andi Gusmaulia Eka Putri SPD MPD. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.